Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya ilmu yang dirahmati Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya, dan mohon jawabnya dalam hati. Kapan terakhir kali kita benar-benar menangis karena takut kepada Allah? Bukan karena masalah dunia, bukan karena manusia, tapi karena sadar bahwa umur semakin pendek dan dosa semakin banyak. Kita sering merasa baik-baik saja, merasa masih punya waktu, merasa kematian itu jauh. Padahal, setiap hari ada orang seusia kita yang pulang menghadap Allah tanpa aba-aba. Dan di tengah kondisi seperti itu, Allah masih memberi kita satu kesempatan besar yang bernama bulan Sya'ban. Bukan Ramadan, belum malam Lailatul Qadar, tapi bulan sunyi yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Bulan di mana amal diangkat, bulan di mana catatan hidup dipresentasikan, bulan di mana hati-hati manusia diuji. Dan yang mengherankan, justru di bulan inilah Rasulullah SAW paling banyak berselawat. Seakan beliau ingin berkata kepada umatnya, "Kalau kalian tidak mampu melakukan semua ibadah besar, jangan tinggalkan satu ibadah kecil ini. Sholawat. Satu bacaan ringan, satu kalimat pendek, namun dampaknya bisa menyelamatkan hidup dan akhirat." Maka video ini bukan untuk orang yang merasa sudah suci, bukan untuk yang merasa paling alim. Video ini untuk kita yang penuh dosa, namun masih punya harapan. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan." Hadis riwayat An-Nasai. Mari kita berhenti sejenak di kata ini, dilalaikan manusia. Artinya apa? Bukan karena Sya'ban tidak mulia, bukan karena Sya'ban tidak bernilai. Justru karena manusia sibuk dengan persiapan dunia dan sibuk dengan rencana Ramadan hingga lupa membersihkan hati terlebih dahulu. Rajab kita banggakan, Ramadan kita nantikan, namun Sya'ban kita lewati tanpa kesan. Padahal di bulan ini, amal kita diangkat ke langit. Bayangkan, setahun penuh hidup kita, ucapan kita, pandangan kita, niat tersembunyi kita, semuanya diangkat dan diperlihatkan. Maka Rasulullah berkata, "Aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa." Dan salah satu amal yang paling cepat naik ke langit adalah sholawat. Kenapa? Karena sholawat tidak terhijab. Ia langsung sampai, tidak ditolak, tidak tertahan. Maka para ulama berkata, perbanyaklah sholawat di bulan Sya'ban, karena ia adalah bekal sebelum Ramadan. Sya'ban bukan bulan biasa. Ia adalah jembatan ruhani. Siapa yang mengabaikannya akan berat melangkah di Ramadan. Sahabat cahaya ilmu yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan dengan jujur, banyak amal kita yang rusak bukan karena bentuknya, tetapi karena niat dan hati kita. Sholat kita kadang terburu-buru, sedekah kita kadang ingin dilihat manusia, zikir kita kadang hanya di lisan, tanpa rasa. Namun ada satu amalan yang oleh para ulama disebut sebagai amalan yang paling sedikit rintangannya menuju langit. Amalan itu adalah sholawat. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan." QS Al-Ahzab 56. Perhatikan ayat ini dengan perlahan. Allah tidak memerintahkan sesuatu terlebih dahulu, kecuali Dia sudah melakukannya. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, baru kemudian kita diperintahkan bersolawat. Artinya, ketika kita bersolawat, kita sedang mengikuti amalan penduduk langit.
Sholawat bukan sekadar pahala, ia adalah tanda hubungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang bersolawat kepadaku, melainkan solawat itu akan disampaikan kepadaku." Bayangkan, di tengah jutaan manusia, di tengah hiruk-pikuk dunia, ada nama kita yang disebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu solawat yang tulus. Lalu bagaimana mungkin amalan seperti ini tidak dimuliakan di bulan Sya'ban? Bulan yang paling Rasulullah hidupkan dengan ibadah sunyi. Bulan yang beliau isi dengan cinta, bukan pamer. Sahabat yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. Kalimat, satu solawat di bulan Sya'ban setara dengan 100.000 solawat. Kalimat ini bukan hadis sahih secara lafaz, dan kita harus jujur menyampaikan kebenaran. Namun, kalimat ini juga bukan kebohongan kosong. Para ulama menjelaskan sebuah kaidah besar. Keutamaan waktu, tempat, dan keadaan dapat melipat gandakan nilai amal. Bukankah satu solat di Masjidil Haram nilainya 100.000 solat? Apakah gerakannya berbeda? Tidak. Apakah bacaannya lebih panjang? Tidak. Yang berbeda adalah tempatnya. Maka demikian pula solawat. Jika ia dibaca di bulan yang dicintai Rasulullah, saat amal diangkat ke langit, dengan hati yang sadar akan dosa, maka nilainya bisa melampaui hitungan manusia. Angka 100.000 adalah bahasa manusia untuk menggambarkan keagungan. Sedangkan Allah melipat gandakan pahala dengan caranya sendiri. Dan bisa jadi, satu solawat yang ikhlas lebih berat di timbangan daripada ribuan amal besar yang tercampur riya. Sahabat cahaya ilmu yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri sendiri. Tidak ada satupun dari kita yang tahu bagaimana akhir hidupnya. Ada orang yang rajin ibadah, namun lisannya kaku di saat sakaratul maut. Dan ada orang yang biasa-biasa saja, namun di akhir hidupnya, lisannya ringan menyebut nama Nabi. Para ulama berkata, biasakan lisanmu dengan solawat, karena ia akan menemanimu di saat lisan lain terkunci. Solawat bukan hanya untuk hidup, ia adalah bekal mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Bayangkan hari itu, matahari sangat dekat, keringat manusia tenggelam sesuai amalnya, semua sibuk dengan diri sendiri. Lalu ada sekelompok orang yang wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena lisannya dulu tidak kering dari solawat. Maka di bulan Sya'ban ini, jangan kejar kesempurnaan. Kejarlah keistiqomahan, mulai dari 1 solawat, lalu 10, lalu 100, dan biarkan Allah yang menilai. Mari tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan solawat ini sebab Engkau ampuni dosa kami, sebab Engkau lembutkan hati kami, dan sebab Engkau pertemukan kami dengan Nabi-Mu dalam keadaan Engkau ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.